Baik, tanpa membawa waktu saya ke Bang Alkatiri langsung. Ya, Bang, Anda oke, ada yang mau ini, ditambahin to the atau point. saya boleh nanya nih? Boleh dong. Ah, boleh. Oke, baik. Kalau tadi Mas Roy bilang belum sepenuhnya menang begitu ya. Kalau Iya. Dr. Tifa sendiri apakah ini awal dari kemenangan atau seperti apa? Ya, kami yakin menang karena dakwanya dapat kita counter sedemikian rupa. Di Oke. dalam dakwaan itu obscurable lah, ada tidak Nggak jelas jelasnya dan artinya. sebagainya. Kemudian salah satu contoh ya, suatu perbuatan bulan April, lapornya itu bulan 30 April. 30 April ya. Bukan Jokowi, Pak. Bu Tifa dilaporkan. Oh iya, ini. 30 April. 30 April. Tapi perbuatannya Mei. Semua link-link itu bulan Mei. Seharusnya kalau ada orang laporan, Langsung. itu kan yang sebelumnya. Mana ada sudahnya. Nah ini bulan Mei, banyak bulan Mei, dan itu pun sebagian besar bukan milik Bu Tifa. Bu Tifa hanya 5. Bahkan ada masalah salah satu, di sini juga ya, dialog di sini, itu dimasuk juga, ada 5 kalau nggak salah. Tapi Padahal itu kan lantai produk jurnalistik, ini kan tidak boleh dimasalahkan. Ya. Nah kalau dimasalahkan kan semuanya jadi kena. Dialog dan sebagainya ini. Itu artinya tidak dimasukkan di dalam bukti tanpa melalui prosedur undang-undang pers dan sebagainya. Artinya kan ada hak jawab, hak ini, hak counter, kemudian ada harus dibicarakan, disidangkan dulu di Dewan Etik. Baru ini tidak. Jadi beberapa itu dari dialog-dialog Bu Tifa dengan media. Seperti itu. Oke, kemudian Anda ini semuanya tabrak-tabrak aja nih. Kepentingan umum contohnya. Oke. Itu jelas. Kemarin saya dengan Bang Rifai katakan bahwa kemungkinan dikenakan pasal fitnah. Fitnah itu ada ayat 2-nya menyatakan hakim itu harus menguji. Jika itu terbukti itu kepentingan umum, bebas. maka tidak kena. Begitulah 310, pencemaran nama baik juga demikian. Ayat 3-nya menyatakan demi kepentingan umum tidak kena. Karena apa? Itu dilindungi Undang-Undang Dasar 45 maupun Undang-Undang KIP. Ya. Itu jelas. Itu yang kita tadi sampaikan. Jadi tim Anda melihat bahwa itu bukan Iya, yang dilakukan oleh Dr. Tifa? Sekarang saya mau tanya, apa sih kepentingan Dr. Tifa? Apa Dr. Tifa ditipu? Tidak. Kepentingannya betul-betul Untuk publik. menguji ijazah publik. Yang mana sudah pernah digunakan sebagai jabatan publik. Dilindungi oleh Dan yang dilakukan pun hanya menganalisa saja, tidak memanipulasi, tidak tidak ada. Oke. Dan itu namanya informasi elektronik kan. Oke, jadi deliknya seharusnya tidak itu Iya, ya? barang siapa Oke. mengoreksi dan sebagainya merubah informasi atau dokumen elektronik milik orang lain. Dokumen elektronik. Iya. Bukan analog. Oke. Pertanyaan saya, elektronik milik siapa itu? Ya, Yang oke. mengupload siapa? Baik. Kenapa Jokowi yang melapor saat itu diantaranya. Oke, ya kan? baik. Kemudian Ada lagi, Bang Alkatiri? Iya. Saya mau beri tanggapan dulu dari Bang Rifai terkait yang Anda sampaikan tadi. Silakan Bang Rifai. Ya terkait dengan dengan tetap menghormati ya Iya. upaya eksepsi dan sebenarnya dengan menghormati juga tanggapan yang akan disampaikan pihak jaksa. Saya sekedar mengomentari saja dalam pandangan hukum yang saya pahami. Tadi yang disampaikan terkait dengan undang-undang pers yang kita ketahui kan justru undang-undang pers itu melindungi insan pers dan produk-produk pers ya. Sementara di berbagai jurisprudensi juga tetap narasumber itu bertanggung jawab. Kedua, dalam perkara ini sudah didengar juga kok Dewan Pers dan nanti akan bersaksi. Ya, makanya kembali lagi sebenarnya eksepsi ini berkaitan dengan pembuktian. Nanti orang Dewan Pers seperti apa bicaranya juga akan menguraikan di persidangan ini. Terus tadi selain apa lagi? Terkait delik yang dilakukan Dr. Tifa adalah menganalisa. Enggak, jadi gini, tadi ada peristiwa. Dan juga banyak peristiwa digambarkan. Oke, tapi faktanya kan ada 5 peristiwa yang harus beliau pertanggungjawabkan. Silakan membela diri nanti dari 5 peristiwa ini. Dan terkait dengan adanya kepentingan umum, pembelaan terpaksa juga kesempatan untuk membuktikan memang itu diatur di normanya. Tapi kembali lagi, ini semua harus dibuktikan. Jadi artinya apa yang disampaikan di eksepsi ini akhirnya ujung-ujungnya dijawabnya dalam pembuktian. Ya, sehingga tidak bisa menjadi sebuah putusan salah. Itu yang dari awal saya bilang sebenarnya ada 3 bagian. Pertama soal kompetensi yang sudah dijawab dengan surat keputusan Mahkamah Agung. Dan ternyata diatur juga di 166 KUH baru. Ya ternyata ya 166 KUH baru tadi saya intip-intip sedikit. Baru dilihat ya? Di KUH baru soalnya. Oke. Harus sering-sering intip ya. Oke. Diatur juga di 166 dalam situasi tertentu bisa disidangkan di luar wilayah hukumnya. Oke. Itu sudah dicek itu, Bang alasannya harus jelas dong. Itu di situ. Seperti ya Zoom Ada tadi. tambahannya lagi pasal. Tertentu. Seperti Zoom. Ya. Zoom itu kan istilahnya dulu waktu Ya. COVID itu kan udah dicabut sebenarnya. Iya. Tapi masih dibolehkan, tapi alasannya harus jelas. Betul. Contohnya, Nggak boleh lah Zoom. contohnya Masa pada Jokowi waktu yakin dia harus. di BAP dia di Indonesia, begitu di persidangan dia di Australia, itu bisa pakai Zoom. Tapi kalau orangnya itu ada di Indonesia, yang mana dia itu tidak bisa datang hanya gara-gara mengawal partai tertentu, itu yang nggak bisa dong.
Ya itu kan harus. Ini mengganggu hak politik nih berarti nih. Bukan. Arahnya mengganggu hak politik nih. Kan faktanya kan begitu. Hati-hati hak konstitusi loh, hak politik. Ya, lihat, saya nggak nyebut partai apa. Oke, jadi saya lanjutin sedikit ya. Jadi ini kan kembali lagi ada 3 garis besar kalau saya lihat. Pertama kompetensi relatif, kedua tentang format yang kalaupun ini dianggap persoalan bisa diperbaiki ya. Tapi saya masih melihat dalam taraf wajar ya, karena memang ini ceritanya kan bersambung dari kerja bersama sampai pertanggungjawaban pribadi. Ya. Karena bagaimanapun juga Ibu Tifa kan nggak berdiri sendiri. Beliau berkelompok dengan teman-temannya. Itu yang mungkin akan dijadikan prolog di dakwaan. Nah terus yang ketiga memang akhirnya ujung-ujungnya berkaitan dengan pembuktian yang nggak bisa dijawab juga ini benar tidaknya eksepsi ini. Ya. Jadi menurut saya kembali lagi dalam pandangan saya sepertinya eksepsi ini nantinya lebih banyak dipertimbangkan di pokok-pokok. Interupsi ini saya jelaskan. Saya luruskan. Sedikit saja Bang, intinya Bang. Saya sedikit. Sekarang pasalnya kan berbeda yang dikenakan. Ada 310, ada 434 dan sebagainya. Tapi unsurnya sama. Sampai dikatakan, oke, dialihkan, tidak perlu dibaca karena sudah kami bacakan. Itu itu selalu begitu. Emang unsurnya pencurian maupun pemerkosaan sama? Ya, setiap pasal itu unsurnya beda. Ini unsurnya sama. Itulah makanya kami lawan ini, kami yakin banyak kelemahan, banyak ketidakjelasan, banyak rekayasa di situ bahkan saya katakan. Kalau boleh saya tanggapin ini? Boleh silakan. Kalau soal ini, sini sudah banyak jurisprudensi umum yang menyatakan bahwa terkait dengan pasal di dalam dakwaan itu kewenangan sepenuhnya dari penuntut umum. Ya. Tinggal penuntut umum membuktikan apakah dia mampu membuktikan pasal-pasal yang dicantumkannya di dalam dakwaan. Jadi tidak bisa juga seorang terdakwa atau penasihat hukum mengatur-ngatur pasal mana yang disampaikan dengan catatan. Ini jurisprudensi Bang, Mahkamah Agung ya, bahwa artinya ini hak diberikan tapi Anda nanti harus buktikan. Kalau nggak bisa dibuktikan apa yang terjadi? Dilepaskan dari dakwaan. Apalagi ada primer, subsidiar, kumulatif itu sejauh ini jurisnya seperti itu Pak. Saya kami punya hak untuk mengcounter. Oh iya betul. Tapi selama ini jawabannya adalah seperti itu. Makanya kita katakan di sini, bahkan Bu Tifa memberikan judul di sini, ini penting kami sampaikan. Judulnya itu bukan untuk Indonesia kepentingan umum. Menggugat. Iya, Indonesia Menggugat. Itu judul-judul perlawanan kami dengan ijazah palsu Jokowi dalam pusaran krisis multidimensi bangsa. Jadi something to do with umum ini, gitu loh. Dibuat seolah-olah umum. Faktanya umum. Padahal faktanya lagi Mbak, dari yang kami laporkan link-link ini, ya dari awal Januari sampai April, tidak ada mereka waktu melemparkan tuduhan-tuduhan ini menyatakan sedang melakukan penelitian, melakukan tidak ada kata-kata melakukan silakan di googling, masyarakat boleh googling ya. Itu bisa tapi setelah kami laporkan, baru tim hukumnya membuat pertanyaan saya apa ada aturan yang tidak membolehkan penelitian? Ya, jadi apakah ada aturan bahwa tidak boleh ada penelitian? Orang meneliti sesuatu boleh dong. Yang tanggal dulu yang saya maksud adalah penelitian ini hanya sekedar alibi yang dibuat-buat. Bukan. Orang kan dari awal ya. Dari awal ya nanti kita lihat lah saksi. Tapi apakah status penelitian ini bisa menjadi 3 orang ini dari awal sebagai saksi di UGM sebelum ada apa-apa. Sebelum ada laporan. Yang kami laporkan Januari sampai April, di luar itu kami nggak laporkan. Ya artinya begitu. Silakan aja yang di luar itu. Dr. Tifa itu memang peneliti, ya. Kenapa peneliti? Karena dia tuh sebenarnya selain itu dia melakukan penelitian yang namanya neuropolitika. Jadi yang diteliti Dr. Tifa itu maka ahliannya begitu, dokter melatihan. Jadi artinya banyak sekali kesalahan-kesalahan yang kemudian saya lihat, tapi itu hak dari kuasa hukum nanti untuk mengkoreksi. Melawan. Saya sebagai sahabat Dr. Tifa mengatakan tegar Dr. Tifa, dan besok ikuti saja juga pra peradilan yang kedua. Berarti Anda terus melawan? Kalau Anda Bang Lecu akan melawan Bang Mas Roy? Saya, Bang Roy, cepat diperiksa di Polda Metro Jaya. Selesai, tunggu dulu Bang Roy. Selesai Bang Roy diperiksa, tolong, saya minta tolong nih Bang Roy. Oh iya harus. Tolong Bang Roy sampaikan kepada penyidik. Oh iya. Segera panggil Lecumanan. Lecumanan siap. Dan datang ya. Iya, jangan manggil. Terima kasih Bapak. Dalam laporan kami pun juga harus datang. Dibacakan pra peradilan sudah dimenangkan dan akan digulirkan. Publik bukan sekedar menunggu sorak kemenangan, melainkan sebuah titik terang kebenaran. Saya Yanufus, nantikan interupsi pekan depan. Sampai jumpa.